Perkenalkan, nama saya Bilkun Salim. NIM saya C00612511027. Prodi saya budidaya tanaman perkebunan. Perkenalkan, nama saya Israel Emmanuel dengan NIM C0061251009 dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Perkenalkan, nama saya Julian Christian dengan NIM C00612511033. Prodi saya budidaya tanaman perkebunan. Selamat menyaksikan. Menurut data Sistem Pengolahan Sampah Nasional Indonesia, total sampah yang telah terkumpul pada tahun 2025 mencapai angka 50 juta ton. Tentunya angka ini bukan angka yang kecil, dan tentunya angka ini membuat kita merasa resah. Nah, hal ini disebabkan sendiri oleh kelalaian masyarakat Indonesia itu sendiri. Lantas apa hubungan antara sampah dan materi kewarganegaraan kita pada kali ini? Nah, hubungannya sendiri adalah masalah sampahnya tadi disebabkan oleh karena masyarakat yang menuntut hak dan kewajiban, sementara mereka sendiri lalai dalam kewajiban mereka untuk membuang sampah ataupun mengolah sampah mereka sendiri. Nah, disinilah peran dari materi kewarganegaraan kita kali ini, yaitu peran ini digunakan untuk menjaga kebersihan dan mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Apakah bangsa kita ini ingin dipandang sebagai bangsa yang kotor? Tentunya tidak, karena bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang bersih dan masyarakatnya itu dikenal sangat mencintai adat istiadat mereka. Tentunya kita tidak ingin mencoreng nama Indonesia dengan membuang sampah sembarangan, bukan? Sampah sering menjadi sumber konflik antara warga dan antar wilayah. Misalkan, warga hulu sungai sering membuang sampah ke sungai dan warga hilir yang terkena dampaknya. Dari pembuangan sampah tersebut, diperlukan integrasi dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Solusi dalam bentuk demokrasi. Menangani sampah membutuhkan pendekatan budaya. Demokrasi Pancasila, seperti musyawarah di tingkat RT atau RW, untuk menentukan sistem pengelolaan sampah dan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar masyarakat. Ketahanan nasional bangsa yang lingkungan hidupnya rusak karena sampah akan menjadi bangsa yang lemah, rentan terkena penyakit, banjir, dan penurunan kualitas hidup. Pengelolaan sampah adalah bagian dari pembangunan komitmen kolektif untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman kerusakan lingkungan di sekitar. Mengelola sampah adalah bentuk nyata bela negara di era modern. Dengan menjaga lingkungan tetap bersih, kita melindungi tanah air dari degradasi, mencegah bencana seperti banjir akibat sampah, dan menjamin kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih adalah persyaratan untuk mencapai kemakmuran bangsa, seperti yang menjadi tujuan di bab akhir ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah masalah sampah di masyarakat adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai yang diajarkan dari kegiatan belajar 1 hingga ke-14 belum sepenuhnya dihayati dan diamalkan. Jika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, taat hukum, bergotong royong, dan memiliki semangat bela negara, maka masalah sampah tidak akan menjadi separah sekarang. Itulah kesimpulan yang bisa disimpulkan dari materi yang kita jelaskan. Nah teman-teman, kita juga bisa menjaga lingkungan kita melalui hal kecil loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada banyak sampah kan? Nah, jadi contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih adalah memungut sampah jika ada yang terlantar seperti ini. Karena ini mengganggu dan merusak lingkungan kita. Seperti yang saya contohkan ini, seperti kita memungut yang seperti ini kan. Ini kan adalah contoh gerakan kecil yang bisa berdampak besar buat lingkungan kita. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan ya.